Perkenalkan, nama saya Novendri Adianto Lerdeta, biasa dipanggil dengan Vendri, dengan NIM 2202010453. Di sini saya akan membawa dan membahas materi terkait mengenai hukum organisasi internasional yang diberikan kepada saya sebagai nilai dalam tugas UTS Hukum Organisasi Internasional. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hukum organisasi internasional, ada kalanya kita mengenal apa itu hukum organisasi internasional. Yang pertama, pengertian hukum organisasi internasional itu sendiri. Oke, pengertian organisasi internasional adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional antara beberapa negara dengan tujuan untuk melaksanakan kerjasama di bidang tertentu secara tetap dan terorganisir. Selanjutnya, di sini hukum organisasi internasional memiliki ciri-ciri utama, yaitu yang pertama dibentuk untuk perjanjian internasional, yang kedua memiliki keanggotaan dari negara-negara atau dan entitas lain, yang ketiga mempunyai organ-organ tetap, dan yang keempat itu memiliki kehendak dan kepribadian hukum itu sendiri. Contoh dari badan hukum organisasi internasional ini ada beberapa, yaitu yang pertama itu PBB, yang kedua ada WTO, dan yang ketiga itu ada Uni Afrika atau ASEAN. Ya. Selanjutnya masuk dalam pembahasan mengenai dasar hukum organisasi internasional. Oke, dasar hukum organisasi internasional itu terbagi atas 4. Yang pertama itu adalah traktat internasional atau piagam atau fakta, atau misalkan mungkin bisa disebut dengan Character of the United National untuk PBB. Yang kedua itu hukum kebiasaan internasional, atau berasal dari kebiasaan masyarakat atau negara-negara yang memiliki kemiripan. Ya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. Yang keempat adalah keputusan pengadilan internasional atau seperti ICJ. Lanjut dari hukum organisasi internasional, terkait hukum organisasi internasional, di sini hukum organisasi internasional memiliki kepribadian dalam hukum organisasi internasional atau yang biasa disebut dengan legal personality, yang berarti dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum organisasi internasional dan dapat menuntut atau dituntut secara hukum. Kasus penting yang pernah terjadi di sini contohnya tadi itu The Prison for Injuries Case ICJ tahun 1949. ICJ menyatakan bahwa PBB memiliki kepribadian hukum atau internasional terpisah dari negara anggotanya. Selanjutnya masuk pada struktur organisasi internasional. Struktur organisasi internasional terbagi atas 3, yaitu yang pertama organ utama. Organ utama ini misalkan Majelis Umum dan Dewan Keamanan dalam PBB. Selanjutnya yang kedua, organ administratif, misalkan itu Sekretariat Jenderal. Dan yang ketiga itu organ teknis dan pelaksanaan, itu seperti WHO sebagai badan khusus dalam PBB. Selanjutnya keanggotaan. Dalam hukum organisasi internasional memiliki keanggotaan dibagi menjadi 2, yaitu anggota penuh atau full members, yang artinya di sini hukum organisasi internasional ini dibentuk bebas, tidak menuntut atau memilih antara negara lain dan negara lain. Selanjutnya yang kedua adalah anggota asosiasi atau pengamat atau observasi. Artinya di sini ada negara juga yang berfungsi sebagai pengamat dalam hukum organisasi internasional, yang menjadi salah satu bagian dari hukum organisasi internasional itu sendiri. Contohnya di sini yang sebagai observasi itu ada Palestina berstatus sebagai observer stat di PBB. Contohnya Palestina itu ya. Selanjutnya materi mengenai kompetensi organisasi internasional. Di sini juga kompetensi adalah kewenangan organisasi dalam menjalankan fungsi. Kompetensi dibagi menjadi 2, yaitu kompetensi eksplisit atau express power, yang artinya disebut juga dengan langsung dalam traktat. Yang kedua itu ada kompetensi implisit atau implied power. Itu tidak disebut langsung tetapi dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dari hukum organisasi internasional. Contoh dari yang tidak disebut di sini artinya adalah mungkin dapat melakukan intervensi militer, tapi melalui resolusi Dewan Keamanan dapat melegitimasi tindakan kolektif. Selanjutnya, hubungan organisasi internasional dengan negara subjek lain.
Di sini hubungan organisasi internasional dengan negara subjek lain itu yang mungkin menurut saya itu ada 3, mengadakan hubungan dengan negara-negara anggota maupun non-anggota. Yang kedua itu bekerja sama dengan organisasi internasional lain. Yang ketiga mendapatkan hak, imunitas, dan privilege hukum internasional. Contoh dari Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik juga berlaku pada pejabat organisasi internasional. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu imunitas dan privilege. Untuk menjalankan tugasnya, pejabat dan kantor organisasi internasional diberi imunitas yuridis. Misalkan, yang pertama tidak dapat digugat di pengadilan nasional. Yang kedua itu tidak dikenai pajak atau bea masuk. Yang ketiga itu kebebasan bergerak dan komunikasi. Dasar hukumnya itu yaitu Convention on the Privileges and Immunity of the United Nations 1946. Selanjutnya di sini hukum organisasi internasional juga memiliki tanggung jawab, yaitu tanggung jawab hukum organisasi internasional itu dapat dikenai tanggung jawab apabila melanggar hukum internasional, misalkan melakukan pelanggaran HAM. Yang kedua itu gagal mencegah genosida atau konflik bersenjata. Yang ketiga itu tindakan pejabat melampaui kewenangan. Selanjutnya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dari hukum organisasi internasional itu dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang pertama mungkin lewat mekanisme internal atau melalui negara anggota, atau bisa disebut dengan panel arbitrasi atau mediasi. Selanjutnya yang kedua itu mungkin bisa lewat ICJ atau pengadilan arbitrase, atau biasa disebut dengan organisasi lain. Selanjutnya yang ketiga itu atau mungkin melalui Mahkamah Internasional atau pendapat hukum, atau biasa disebut dengan itu advisory opinion. Kalau tadi di pembahasan pertama itu saya membahas mengenai atau mengenal lebih jauh tentang hukum organisasi internasional, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai syarat-syarat apa saja atau kriteria keanggotaan secara umum untuk bisa bergabung dalam hukum organisasi internasional. Yaitu syarat atau kriteria yang pertama yang bisa saya jelaskan, yang pertama, karena ada 3. Yang pertama itu adalah syarat subjektif atau status sebagai negara atau entitas. Umumnya hanya negara berdaulat yang dapat menjadi anggota penuh. Itu menurut syarat objektif. Selanjutnya itu syarat objektif. Syarat objektif atau kepatuhan terhadap prinsip organisasi, yang artinya calon anggota harus menyatakan kesediaan untuk bergabung, yaitu seperti yang pertama mungkin menerima prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam piagam organisasi. Yang kedua itu melaksanakan kewajiban sebagai anggota. Nah, yang ketiga itu menerima hasil keputusan dari organ-organ organisasi. Contohnya yaitu pada pasal 4 ayat 1 piagam PBB menyebutkan bahwa negara harus peace loving dan menerima kewajiban dalam piagam. Selanjutnya yang ketiga itu ada syarat teknis atau administratif, yaitu di dalam syarat teknik atau administratif ini biasa menjelaskan mengenai tentang pengajuan permohonan resmi ke sekretariat, atau bisa juga menyatakan dokumen negara dan komitmen terhadap piagam, atau bisa diperiksa oleh badan teknis atau panitia keanggotaan, atau dapat diterima oleh organ keputusan atau biasanya melalui voting. Itu menurut syarat teknis dan administratif. Atau misalnya mungkin dalam pembahasan tentang syarat teknis dan administratif ini mungkin contohnya mungkin bisa disebutkan bahwa di PBB Dewan Keamanan merekomendasikan dan majelis umum memutuskan penerimaan anggota. Yang ketiga terkait dengan hukum organisasi internasional itu sendiri. Hukum organisasi internasional, apakah itu hukum organisasi internasional bisa bubar? Menurut saya sendiri hukum organisasi internasional dapat bubar apabila dalam hukum organisasi internasional itu tujuannya sudah tercapai. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu hukum organisasi internasional dapat bubar apabila ada organisasi sejenis yang bisa menggantikan hukum organisasi internasional. Dalam pembahasan ketiga ini kita akan mengenal mengenai hukum organisasi internasional atau pengertian pembubaran organisasi internasional itu sendiri. Oke, pembahasan yang pertama itu mengenai pembubaran organisasi internasional adalah pengakhiran
eksistensi hukum dan operasional suatu organisasi internasional, atau sehingga organisasi tersebut tidak lagi memiliki perbedaan hukum internasional dan organ-organnya berhenti berfungsi. Artinya di sini hukum organisasional itu tidak akan digunakan lagi karena mungkin sudah ada hukum organisasi baru yang menggantikan tadi yang saya bilang hukum organisasi itu. Selanjutnya yang kedua adalah dasar hukum pembubaran. Dasar hukum dari pembubaran itu dapat dilakukan berdasarkan, yang pertama itu melalui ketentuan piagam atau traktat. Yang kedua itu bisa keputusan anggota atau political decision. Yang ketiga itu bisa hilangnya fungsinya atau tujuan. Selanjutnya proses pembubaran. Proses pembubaran itu terbagi atas 3 juga, yaitu yang pertama ada keputusan formal. Keputusan formal itu terbagi atas 2 lagi, yaitu ditetapkan oleh organ tertinggi atau misalkan majelis umum. Terus yang kedua itu bisa dengan voting atau konsensus. Selanjutnya yang kedua dari proses pembubaran itu penyelesaian aset dan kewajiban, yaitu terbagi atas 3. Dia yaitu yang pertama aset dibagi atau dialihkan, yang kedua kewajiban hukum dan finansial diselesaikan. Terus yang ketiganya dia itu pegawai dan kontrak diakhiri. Selanjutnya dalam proses pembubaran yang ketiga itu pengalihan fungsi, atau bisa itu kalau perlu juga, tapi itu bisa dijelaskan dan dibagi 2 juga. Yang pertama itu sebagai tugas bisa dialihkan ke organisasi lain, itu contohnya fungsi Liga Bangsa-Bangsa diambil alih oleh PBB. Oke, baik, di akhir video ini terkait hukum organisasi internasional, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa hukum organisasi internasional itu bertujuan untuk membangun entitas setiap negara yang memiliki tujuan yang sama untuk digabungkan atau dimasukkan ke dalam organisasi internasional untuk membangun negaranya menjadi lebih baik. Dan selanjutnya juga saya mengambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan hukum organisasi internasional berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur eksistensi keanggotaan, hak dan kewajiban, serta mekanisme kerja organisasi internasional dalam sistem hukum global yang terus berkembang. Oke, sekian penjelasan materi dari saya yang saya jelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih.